Iya Pak. Dipanggil istri apa? Mas, Bang, atau apa? AA Pak. Oh, AA. Kayak mobil derek. Mas Pak, Mas. Mas, Ya. oh Mas. Mas udah. Mas udah gimana sih? Lu mau kemana, lu ngambil Padang atau mau ngambil Jawanya? Tergantung Bapak ambil berapa banyak. Saya nggak grosiran. Istri orang mana Pak Riko? Aceh, dia. Aceh. Iya. Pak Riko? Padang, campuran dia. Bandung Padang. Silakan Riko. Ya, ini kalau ngomongin masalah tentang kerja keras tadi Pak, workaholic tadi Pak. Ya. Artinya sebelumnya saya boleh kenalan Pak? Iya boleh, silakan. Ya, saya dari kawanan intelektual yang laris dan gigih Pak. Disingkat. Kawin lagi Pak. Wah. Kawin lagi ditepokin. Ya bagus. Iya kan? Pada cerai lagi Pak ya? Minta amit sama baik. Ya makanya itu Ya. bagus. Jadi saya ini memang berlatar belakang dari apa sebagai eksekutif muda Pak. Sama nggak sama yang pertama sama yang sekarang? Beda Pak. Beda ya? Beda. Beda apa? Beda rasa apa beda tenaga? Semua-muanya. Oh iya. Iya. Udah Pak, pertanyaan saya dari saya cukup. Iya. Lu apa? Emang gue siapa dia? Ya, kalau saya memilih menjadi seorang workaholic Pak. Iya. Pekerja keras Pak. Iya. Karena sudah kebiasaan Pak. Saya dari kecil memang biasa kerja keras. Saya bekerja juga bukan kayak butuh uang gitu Pak. Nggak butuh-butuh banget Pak. Oh, jadi buat apa dong? Memang karena kebiasaan, rutinitas. Itu memacu saya untuk lebih kreatif Pak. Oh, kalau workaholic itu. Iya, ada kegiatan yang saya lakukan positif dan lain sebagainya. Contoh Pak, saya itu dari kecil tuh memang biasa aktif Pak. Dari kecil orang tua saya mendidik. Emang sekarang udah gede? Masih kecil aja sih. Ya gedean dikit, udah gedean. Maksud saya Pak, kenapa buktinya saya dari kecil udah mulai aktif Pak? Saya usia 3 tahun aja Pak. Begitu aktifnya orang tua saya mendidik saya, anak kesayangannya Pak. 3 tahun saya udah jualan pulsa Pak. Bekerja menghasilkan 3 tahun. sesuatu. 3 tahun Pak. Pada saat itu adik Anda, Hendrik itu berumur berapa? Hendrik Ceper bukan Pak. Hendrik Ceper itu bukan adik Anda. Nggak ada hubungannya Pak. Loh, kenapa pakai nama marga Ceper? Dia ngikut-ngikut saya. Oh, Saya Bener Pak ya? Aku saya berpikirnya Riko Ceper, Hendrik Ceper itu penguasa batu ceper. Ternyata Beda, bukan ya? bukan. Begitu aktifnya saya ketika kecil, usia 3 tahun sudah dididik, bekerja keras. 3 Jual tahun pulsa. saya kecil jualan pulsa. 5 3 tahun buka kafe Pak. 5 tahun udah buka kafe. Oh 10 tahun op nampak di RCM. Ya iyalah, masa anak kecil udah kerja keras begitu. Tipes Pak, contoh Pak, saking kerja kerasnya. Kemarin saya habis bulan madu Pak. Ya. Terima kasih saya dapat kado indah dari teman-teman di LK. Ya. Saya waktu itu ke Kita cuma bisa ngasih tiket sama ini aja, apa hotelnya di Itu Bali. biaya saya Pak. Oh, biaya lu? Biaya saya Pak. Gimana sih produsernya ngomong itu dari kita katanya? Enggak. Ucapan Bohong, ya? doa itu merupakan terima. Ya, Pak. betul. Contoh saya bukti kerja keras Pak. Nah. Sampai saya ketika bulan madu pun, ini kebiasaan soalnya Pak. Ya. Saya bangun pagi jam 5 Pak. Karena Anda siaran ya? Iya, Di saya biasa radio biasanya. siaran pagi di radio. Ya. Anda Nah, bukan bulan November ke Bali? bulan madu. Kawinnya November, tapi ini honeymoon. Honeymoon dia. Pengertiannya beda. Nikahnya November. Tapi Iya kan ke Bali November. Iya. Kenapa bulan madu? Kan bulan November. Wah, PA nih Pak. Cak maksudnya lontong. teh kalau udah menikah, Meng, terus mereka bersama-sama bertamasya itu disebutnya bulan madu, begitu. Betul Pak. Boleh saya jelaskan, Pak? Nggak usah. Saya udah cukup bingung. Saya udah Bagus cukup Pak. bingung. Udah. Alhamdulillah. Ya. Contoh Pak, ketika saya sudah menjadi kerja keras itu, workaholic itu menjadi suatu kebiasaan. Ya. Ketika saya bulan madu pun, saya bangun jam 5 Pak. Misalnya saya saya sholat subuh dulu. Ya. Setelah itu saya nggak bisa leyeh-leyeh santai-santai begitu Karena Pak. biasa kerja. Jam Ya. 5 saya udah ke radio sama kayak Ronald. Bukan Ya. nyolong sendal dulu di masjid. Ya kagak, mimbar saya bawa. Puas. Saya jam 5 bingung Pak. Jam 5 nggak bisa tidur lagi Pak. Biasa kerja kan, jam 6 sudah siaran gitu Pak di radio. Nah. Akhirnya saya lakukan apa di hotel? Saya malah bebenah kamar Pak. Biasa kerja keras, kerja Kenapa nggak kamu melakukan serangan fajar aja? Nggak mungkin kan Pak. istri saya namanya Ayu bukan Fajar Pak. Oh iya. Serangannya beda Pak. Kalau Iya, mau iya. Fajar tuh jeruk makan jeruk Pak. Iya. Akhirnya saya pagi itu Pak, ketika bangun masih ada waktu, nggak biasa santai-santai. Menurut saya jadi orang males tuh, nggak banget. Saya bersih-bersih kamar Pak. Akhirnya sambil nggak usah nunggu petugas hotel, jam 8 10 baru bersihin. Sampai saya ngepel lobi hotel Pak, nyuciin mobil hotel. Lumayan kali pas check out dapat diskon Pak. Kerja keras. Contoh,
Sabtu Minggu kita libur biasanya Pak. Iya. Di rumah saya Pak, kita kan tetangga nih Pak. Ah. Di komplek, klaster gitu Pak. Bingung gak ada kegiatan, biasa bangun pagi. Saya iseng aja Pak, biasa kerja gitu ya, membiasakan ada sampah, saya angkut-angkutin, saya buang-buang Pak. Itu tukang sampah namanya itu. Istri Anda namanya Ayu AN-nya. Kok tahu? Ayunan dong kalau gitu. Ayu AN gimana? Ayu AN. Kalau menurut saya workaholic itu bukan dari negeri kita sendiri Pak. Maksudnya? Workaholic itu dari Itu strategi penjajah Pak. nah seperti Rodi gitu Ya, maksudnya. Rodi Romusa kan dia yang bikin tuh. Iya, iya, Pak kerja iya. keras Pak. Nggak ada liburnya loh itu Pak. Iya. 24 jam penuh sampai kurus kering, makan juga kagak. Itu Jadi itu adalah produk-produk luar untuk sebenarnya keluar ya. Pak. Ya. Dan yang terkenal workaholic di negara-negara ini salah satunya adalah emang orang Jepang ya, Betul Pak. yang sangat suka Gila sekali kerja Pak. Gila kerja. Bahkan tingkat bunuh dirinya tinggi sekali di Jepang Pak. Nah, Bapak tahu waktu itu ngebangun Pak, kan habis di bom atom. iya betul. Setelah Hiroshima Nagasaki Betul. waktu itu. Iya. Bahkan dia tingkat langsung bunuh diri jadi- di Jepang kan masyarakat sangat tinggi Pak di dunia. Karena Tingkat bangku kurang di sana. stres kok maksudnya? Ya, jadi bunuh diri. Kalau bangku banyak bunuh duduk deh. Dan terakhir Pak, saya punya prinsip Pak. Iya. Saya punya prinsip di keluarga saya Pak. Kalau tidak bisa meringankan, jangan memberatkan. Iya. Itu prinsip hidup saya. Kita anak muda masih bisa kreatif Pak. Bukan bermaksud show off atau sombong. Sudahlah orang tua kita kan capek gitu Pak. Ada yang udah kayanya turunan. Atau tanjakan Pak. Jangan cuma begini sama orang tua. Tapi kerja. Ya bekerja berapapun meringankan. Makanya kalau nggak bisa meringankan membantu orang tua, jangan kita jadi memberatkan buat mereka. Jadi kebanggaan orang tua, yuk kerja keras untuk hasil yang positif. Gitu Ya. Pak.